Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran bahasa Indonesia dengan topik kalimat. Nah, pertama kita lihat dulu apa itu definisi kalimat. Definisi kalimat, kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan makna yang utuh. Dalam ragam lisan, kalau kita berbicara, kalimat itu ditandai dengan naik turunnya suara dan ditandai dengan kesenyapan. Dalam ragam tulis, kalau kita menulis, kalimat itu diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri oleh penggunaan tanda baca. Boleh dia tanda baca titik, boleh juga tanda tanya, dan boleh tanda seru. Nah, pertama kita akan lihat di sini yang namanya jenis-jenis kalimat. Pertama dia ada kalimat berita. Kalimat berita bisa juga kita katakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang isinya memberitakan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Dia berisi pernyataan. Nah, bentuk kalimat berita itu ada bermacam-macam. Ada kalimat berita positif atau negatif. Ada kalimat aktif atau pasif, kalimat langsung atau tidak langsung, kalimat tunggal atau majemuk, dan lain-lain sebagainya. Ini contoh-contoh kalimat ini sudah pernah saya ajarkan baik waktu kalian itu masih di semester 1. Semester 1 kelas 1. Nah, kalimat berita ini dapat berbentuk apa saja selama isinya itu merupakan pemberitaan. Nah, untuk mengingat kembali, kita lihat dulu itu yang namanya kalimat positif dan kalimat negatif. Kalimat negatif itu kalimat yang di dalamnya menggunakan kata bukan, kata tidak, kata belum, dan lain-lain sebagainya yang menyatakan negasi. Itu kalimat negatif. Nah, kalau kalimat positifnya berarti kalimat yang tidak menggunakan kata-kata itu. Kata belum, tidak, bukan, itu semua adalah kalimat positif yang tidak menggunakan kata itu. Jadi kalau misalnya ada contoh, saya tidak bangun pagi, berarti itu adalah kalimat negatif karena dia menggunakan kata tidak. Kalau kita mau bikin kalimat itu jadi kalimat positif berarti saya bangun pagi. Hilangkan itu kata tidak. Oke, sampai sini boleh paham? Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Ya, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif dan pasif ini sudah saya jelaskan waktu kalian kelas 1. Bahkan saat ini kalian sudah kelas 2, semester 1 pun, semester yang baru berlalu sudah pernah saya jelaskan. Itu kalimat aktif dan pasif. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat, ada yang belum pastinya. Nah, sekarang kalimat aktif itu kalimat yang predikatnya dia menggunakan awalan men. Jadi ingat-ingat, yang menggunakan awalan men. Boleh meng, boleh menge, hanya me atau meng, menye, itu semua adalah kalimat aktif. Contoh, saya menggunakan gawai. Saya menggunakan gawai. Menggunakan, awalannya meng. Berarti dia adalah kalimat aktif. Kemudian kalau kalimat pasif adalah kalimat yang predikatnya menggunakan awalan di. Saya diberi uang. Diberi. Menggunakan awalan di. Nah, sekarang coba kita akan buat sebuah kalimat pasif, aktif menjadi pasif, mohon maaf. Jadi, sebuah kalimat aktif. Contoh, saya menonton film. Saya menonton film adalah sebuah contoh kalimat aktif. Kita pasifkan, dia akan jadi, siapa yang bisa? Film ditonton oleh saya. Itu caranya kita mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Oke, sekarang kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung dan tidak langsung dapat kita lihat ciri utamanya yaitu menggunakan tanda petik. Jadi lihat saja yang menggunakan tanda petik berarti dia kalimat langsung, sedangkan yang tidak menggunakan tanda petik berarti dia adalah kalimat tidak langsung. Itu contoh utamanya. Selebihnya sudah saya jelaskan waktu kalian kelas 1. Kemudian kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal dulu. Kalimat tunggal yaitu predikatnya cuma satu. Hanya ada satu kejadian. Contoh, saya belajar sastra Indonesia. Itu kalimat tunggal. Saya belajar sastra Indonesia. Tapi kalau kalimat majemuk berarti dia ada dua kejadian di sana. Biasanya dia predikatnya dua. Saya belajar bahasa Indonesia dan saya belajar juga matematika misalnya. Atau enggak, kita coba kalimat tunggal satu. Hari ini hari Senin. Itu kalimat tunggal. Bisa? Bisa dipahami? Kemudian, ini ada satu contoh. Ini adalah satu contoh, silakan dibaca. Ini merupakan satu penggalan yang memuat banyak kalimat berita. Silakan dibaca. Jika sudah dibaca, silakan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, jadi jika ingin menjawab pertanyaan berikut ini, contoh nomor 1. Teks tersebut kalimat nomor berapakah yang bukan merupakan kalimat berita? Jangan tulis cuman kalimat nomor 15.
Jadi tuliskan kalimat nomor 15, kemudian jelaskan itu kalimat nomor 15 isinya itu apa, ya. Jadi itu tugas untuk hari ini. Jadi selamat mengerjakan tugas, dan jika sudah silakan kirimkan tugas kalian di grup kita. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ataupun boleh kalian, bertanya lewat WA pribadi. Ya, jadi sampai sini pertemuan kita hari ini dan sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.